Shalom. Bapak Ibu sekalian, merdeka, Merdeka. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia telah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kita dan memberi kemerdekaan dari dosa-dosa kita. Pada momen yang bersejarah ini, marilah kita Tuhan dengan penuh syukur dan kasih karunia-Nya. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri dengan sikap tegap. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Saat teduh. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Selesai. Dalam sukacita kami menyapa Bapak, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita masih beribadah dari rumah masing-masing, namun rasa syukur dan sukacita kita dapat berbakti dalam persekutuan jemaat pada hari ini. Dia mengutus hambanya Pendeta Raymond Exodus Emmanuel Mahulete STH sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada ini. Saudara-saudara, marilah kita menghadap Tuhan dengan pujiannya Indonesia Negaraku. Kemakmuran, kesuburan
Kita habiskan ibadah pada pagi hari ini. Ibadah kita saat ini terjadi dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan nats pembimbing pada pagi hari ini. Silakan duduk. Nats pembimbing dari Mazmur pada pasal 95 ayat 6 dan 7. Biar kita menyimaknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita mengangkat pujian Kidung Jemaat PKJ 7, 1 dan 3. Sabda firman Tuhan, kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami di surga, pencipta langit dan bumi, Allah ini sembah oleh Abraham, Ishak dan Israel. Allah itu kami sembah agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami yang telah memerdekakan. Bersyukur karena kuasa Roh menuntun kami ada di rumah Tuhan untuk mensyukuri segala rahmat anugerah-Mu yang besar bagi Indonesia. 77 tahun yang lalu Engkau merdekakan. Kami percaya sebagai orang-orang merdeka di dalam Tuhan, kami gereja Tuhan mengadakan ibadah pada pagi hari ini, dan kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Engkau sungguh berfirman kepada kami, urapi setiap kami dengan kuasa firman-Mu, supaya kami merenungkan firman-Mu sampai mengerti, kami menyimpan di hati dan melakukannya dalam seluruh aspek kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang ada di gereja, pun yang ikuti ibadah ini lewat Zoom. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Dalam Yesus Kristus, shalom. Baik yang di gereja maupun
Zoom. Tuhan Yesus memberkati kita untuk bertemu dalam ibadah HUT RI yang ke-77 tahun pada tahun ini. Ya, sebelum kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pada pasal yang ke-27 ayat 1 sampai 3 akan kita baca. Saya mau memperkenalkan diri dulu. Biasa saya kalau di tempat baru itu langsung ingat pantunnya gitu. Anak kecil main layang-layang. Cakep gitu ya. Main layang-layang di atas jembatan layang. Tak kenal maka tak sayang. Mari berkenalan biar baku sayang. Gitu kan. Kalau orang bilang, wah ada peribahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Kalau saya bikinin pantunnya gitu kan. Ya, nama saya Pendeta Raymond Exodus Immanuel Mahulete. Yang terakhir itu Mahulete itu marga ya. Dan kalau kita yang punya marga pasti bangga. Cuma orang Batak kalau dengar mereka bilang, apa itu Mahulete, Mauliate gitu. Itu tapi kalau di sini dari Mamasa mungkin ada istrinya atau suaminya yang orang Batak ya boleh juga. Jadi tahu gitu ya. Ya saya bersyukur bahwa anugerah Tuhan saya dikasih istri 1, anak 3. Jangan dibalik ya. Iya. Jadi anak saya ada 3, 1 perempuan yang pertama sudah umur 25 tahun sudah kerja bagus-bagus sudah selesai S1-nya. Anak yang kedua laki-laki, puji Tuhan 2 tahun lalu sudah lulus dari SMA, kerja di sebuah gereja di Bekasi, jadi TU di situ ya, dan baru tahun ini bulan depan baru masuk kuliah. Dan saya bersyukur bahwa anugerah Tuhan dikasih lagi yang yang ketiga. Yang ketiga, ya istri saya bersalin umurnya sudah 42 tahun. Jadi perempuan yang ketiga baru kelas 2 SD. Baru kelas 2 SD. Jadi mama papa yang mau punya momongan lagi tolong ngomong baik-baik, minta sama Tuhan, nanti Tuhan kasih lagi. Amin. Iya, karena beda dengan abangnya itu ya 13 tahun itu. Dan puji Tuhan ya itu saya bilang itu teman di hari tua. Padahal saya masih muda ya, belum tua-tua amat kan. Baik, kekasih dalam Tuhan, jadi anugerah Tuhan juga saya melayani di Gereja Kristen Oikumene Indonesia dan sudah jadi gembala sidang 16 tahun. Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Ya, jangan sampai tidak pakai Indonesia nanti GKO mana Pak gitu. Bukan. Walaupun kita beda-beda gereja, tetapi ya GTM di tempat ini adalah tubuh Kristus. Amin. Ya kita semua tubuh Kristus, sehingga hari ini kalau firman Tuhan dibentangkan kita buang jauh-jauh perbedaan gereja karena di dalam Kristus kita satu tubuh. Kita melihat Alkitab kita langsung saja karena ini ibadah begini, kasihan yang di rumah kuotanya mahal. Ya saya pada pasalnya ke-27 ayat 1 sampai 13 mari kita baca berbalas-balasan. Saya akan bacakan ayatnya yang pertama, jemaat ayat kedua, nanti seterusnya sampai ayat 13 kita baca sama-sama. Ya saya pasal 27 ayat 1 sampai 13 di bawah perikop Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Israel di Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedang Lewiatan ular yang melingkar atas lewiatan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku.
Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab satu tidak berbunyi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihi oleh dia yang membentuknya. Bersama-sama. Pada waktu itu sangkakala besar akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan yang kudus di Yerusalem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, kita dapat tema yang sangat bagus hari ini. Kebun anggur yang elok. Kalau kita melihat pada bagian firman Tuhan ini, maka ayat yang kedua katakan di sana, pada waktu itu akan dikatakan apa? Bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Kalau kita melihat bahwa Nabi Yesaya menyampaikan berita firman Tuhan ini kepada bangsa Israel sebelum mereka dibuang ke pembuangan ke Babel. Bahasa yang paling kita lihat terjadi bagaimana Lewiatan yang di ayat 1 ini disampaikan. Itu adalah lambang kekuasaan pada saat itu, baik Asyur maupun Babilonia dan Mesir. Itu 3 ular besar. Ya, dilihat di sini. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya buat mereka. Ya, Babilonia atau kepada Mesir maupun Asyur. Dibilang dikasih nama Lewiatan. Jangan berhenti di kata Lewi, gitu kan? Lewi itu ya satu suku Israel yang dipilih Tuhan. Ini Lewiatan, dikatakan ular yang meluncur, dan Lewiatan ular yang melingkar. Yang di laut 3 ya, penguasa besar hari itu. Dan kalau kita datang kepada bagian ini, Israel di ayat ke-6 yang kita baca belum merdeka, gitu ya. Tidak ada kemerdekaan buat mereka kalau dijajah oleh bangsa-bangsa besar pada saat itu. Dan Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan sebagai seorang nabi besar. Dia katakan bahwa nanti sampai kepada zaman di mana Yesus datang sebagai pribadi yang betul-betul memerdekakan Israel atau Yakub. Yang ke-6 ya, pada hari yang akan datang, ayat 6, Yakub atau Israel akan apa? Berakar dan seterusnya. Nanti kita akan melihat pada bagian-bagian khotbah yang berikut. Nah, oleh karena itu datang kepada kita saat ini firman Tuhan lewat kitab Yesaya ini mau menyampaikan apa buat kita? Mari kita sungguh-sungguh merenungkan bertalian dengan
HUT RI 77 tahun hari ini sebagai bangsa yang Tuhan bentuk, kita harus menjadi kebun anggur yang elok. Yang setuju bilang amin. Amin. Ya, nampak keelokan itu kalau kita lihat 3 hal indah bertalian dengan tema ini. Yang pertama, Tuhan yang pelihara dan lindungi. Ayat yang ketiga, lihat ayat 3 baik-baik. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang lindungi. Kalau keberadaan Indonesia sudah merdeka selama 77 tahun ini, aku Tuhan yang menjaganya. Jaga Israel iya, jaga Indonesia iya. Kapan? Setiap saat. Wow. Ya, dikatakan setiap saat Tuhan jaga, Tuhan menyirami ibarat kebun anggur supaya jangan orang mengganggunya. Ya, supaya jangan orang mengganggunya. Ya, kalau orang sudah merdeka tapi tetap saja ada gangguannya. Ya, ada teror sana sini. Dan Tuhan bilang, tidak, aku menjaganya siang malam, aku menjaganya. Penjaga Israel, penjaga Indonesia, bukan karena Polri-nya hebat, bukan karena ABRI-nya hebat, bukan karena rakyat Indonesia hebat-hebat semua. Tapi dalam hal ini kalau kita lihat, Tuhan sedang mengatakan kepada kita, Tuhanlah yang memelihara dan melindungi Indonesia aman sampai hari ini. Amin. Ya. Itu skala besar, dan hari ini ya ketika saya dari Jati Asih, Bekasi sampai ke sini, orang memaknai kemerdekaan itu ya macam-macam, gitu kan? Ya ada yang cuma lari pagi, ada yang jalan pagi, ada yang naik sepeda saja, gitu kan? Ada yang maraton tadi lewat depan gereja. Anak-anak ini di belakang, ya mereka tadi ada kali 100 orang ini lewat depan gereja ini lari maraton. Ya ada yang sudah pagi-pagi upacara, bahkan yang gak usah tunggu upacara, sudah lomba-lomba. Tapi yang menyedihkan adalah ketika 17-an seperti ini, anak-anak tidak diedukasi tentang makna Pancasila atau kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya kemarin di RT saya, ya lomba langsung gitu, nggak ada bahasa memberi edukasi kepada anak-anak arti kemerdekaan. Ya lomba kelereng, makan kerupuk dan sebagainya gitu. Dan tadi malam di RT, ayo makan bersama gitu, di atas daun pisang begitu. Ya bersyukur bahwa masih ada doa sebelum makan gitu. Dan mensyukuri bahwa ada kemerdekaan yang Tuhan kasih sudah 77 tahun untuk bangsa kita. Banyak orang akhirnya lupa bahwa Tuhanlah yang memelihara dan melindungi. Bukan karena pahlawan-pahlawan kita saja yang gagah perkasa memberikan kemerdekaan buat kita. Atau tadi sudah dibaca proklamasi gitu kan, atas nama Soekarno Hatta. Tapi kalau lihat Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi, karena Tuhan yang memerdekakan setiap negara, setiap bangsa. Tuhan juga yang memerdekakan setiap kita. Amin. Tapi jangan kita bilang, saya belum merdeka, pendeta saya belum merdeka, saya belum merdeka terhadap mertua saya belum merdeka atas ekonomi saya belum merdeka atas suami saya belum merdeka atas istri saya. Istri ada yang menjajah suaminya juga rupanya. Saya belum merdeka untuk gereja saya, atau saya belum merdeka dari pendeta atau majelis, ya merasa tertindas di sebuah gereja. Banyak hal. Gimana dong pendeta? Ya mungkin salah dia memaknai kemerdekaan itu. Di dalam Yesus kita semua sudah merdeka. Amin. Amin yang kencang nih. Semua kita di dalam Yesus sudah merdeka. Amin. Iya. Beli kue sus, beli boneka. Dalam Yesus kita sudah merdeka. Amin. Iya, karena Tuhan tahu setiap kita butuh merdeka dari dosa, merdeka dari iblis. Ya, itu penjajahan loh kalau masih kita hidup di dalam dosa. Ya, kalau mengacu pada Galatia pasal 5 ayat 1. Kalau Tuhan kasih kita merdeka, kita benar-benar merdeka. Tapi jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan, saya manusia bebas,
Saya mau bikin ini, mau bikin itu, terserah saya dong. Nggak bisa. Kembali ke bagian firman Tuhan ini, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi hidupmu, ya bersyukurlah. Karena dia penjaga siang dan malam. Menyirami, kalau ibarat kebun anggur, ya kan? Supaya elok. Hidup kita ini kadang tidak bisa elok karena memang kita berjalan tanpa mengandalkan Tuhan. Merasa bisa, mampu. Tapi saya baca ini, saya bilang, aduh Tuhan, Tuhan ini petani yang hebat juga ya, menyirami kebun anggur, gitu. Ya, mungkin kita sekarang lihat petani-petani yang ada di daerah, mungkin di Mamasa sana juga ada yang ya berkebun, bertani. Apa mereka sejahtera? Atau mereka sudah merasa betul-betul merdeka? Ini kan cuma bicara mindset saja. Paradigma yang saya sudah merdeka dalam Tuhan. Jadi kalau masih jadi petani ya nggak apa-apa. Tuhan juga menggambarkan dirinya petani di dalam hal ini, menyirami kebun anggurnya supaya tumbuh elok dan nanti menghasilkan banyak buah. Itu dia. Jadi sebagai gereja Tuhan juga bersyukur loh kalau hari ini kita ada di sini dan ibadah. Walaupun tidak semua datang di gereja, ada yang ikut lewat Zoom. Firman Tuhan mau katakan Tuhan yang memelihara dan melindungi supaya setiap kita menjadi kebun anggur Tuhan yang elok. Rumah tangga kita, rumah tangga jemaat elok. Ya. Sudah tidak usah dijabarkan lagi eloknya seperti apa. Ya, jangan suami istri rajin gereja, ada yang majelis juga, tapi aktivis gereja, iya. Tapi kalau di kiri kanan di rumahnya tetangga bilang, oh nggak elok hidupnya, ya bagaimana? Berarti mungkin firman Tuhannya tidak dipraktekkan, tidak dihidupi. Maka harus hafal lagu-lagu yang berkembang di gereja. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di mana? Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Yesus itu di sini yang bikin kita merdeka, itu Yesus di hati. Amin. Kalau Yesus di hati, maka kitab Yesaya ini saya mau bikin pantunnya. Ya, kitab Yesaya, kitab Zefanya. Mana cakepnya? Cakepnya kenceng dong. Kitab Yesaya, kitab Zefanya. Bagi saya Yesus segalanya. Amin. Bisa bilang begitu? Buat kita semua harus Yesus segalanya, bukan gereja. Gereja tidak menyelamatkan kita. Hidupi firman Tuhan ini supaya kita selamat di dalam Yesus. Iya. Saya betul-betul rindu bahwa ya lewat pantun-pantun sederhana gitu ya, banyak orang diberkati. Kitab Efesus, kitab Imamat. Mana cakepnya? Jangan lupa cakepnya. Aduh, terpesona ini kalau begini. Kitab Efesus, kitab Imamat. Hanya dalam Yesus kita selamat. Makanya saya kalau khotbah nggak bisa dari perjanjian lama, tetap aja Yesus yang harus dikedepankan. Benar. Harus Yesus yang diutamakan dalam setiap khotbah kita atau penyampaian firman Tuhan atau kepada jemaat. Kalau ngomong apa-apa udah nggak usah ngomong, wah saya di kantor begini, saya di rumah begini, saya di komunitas begini, saya begini. Nggak usah ngomong saya terus, ngomongin Yesus deh. Amin. Omongin Yesus, Yesus Kristus dari Nazaret. Kenapa? Dia segala-galanya. Dia yang memberikan kita bukan hanya merdeka tapi selamat. Ya kan? Orang pas selamat aja belum tentu selamat. Ya, tapi kalau kita udah dapat keselamatan dalam Yesus, sudahlah, maknai kemerdekaan ini dengan pengertian Tuhan Yesuslah yang memelihara hidup saya, melindungi bangsa ini sampai hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Ayat 5, mari kita lihat. Orang-orang yang mencari damai dengan Tuhan ini tidak perang dengan Tuhan, tapi dia udah selesai dengan dirinya sendiri.
kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Kata Yesus di Matius pasal 5, berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Jadi kalau Indonesia sudah damai, ayo dong berdamailah dengan diri sendiri. Ya, berdamailah dengan musuh-musuhmu. Ya, kenapa enggak? Supaya hidup merdeka. Hidup merdeka itu enak. Kita tidak diintimidasi oleh iblis. Mau pelayanan di gereja, model kayak begitu mau jadi majelis, nggak cocok. Masih main jari gitu, nggak bakal dia jadi majelis. Nggak cocok dia jadi majelis misalnya gitu. Atau guru sekolah minggu begitu. Ya benar. Saya kaget ada satu oma begitu keluar gereja. Bukan di GKW, bukan juga di GTM, bukan. Pak Pendeta, itu guru sekolah minggu ya? Yang mana? Itu yang pakai baju seksi itu. Pakai baju seksi. Enggak cocok itu guru sekolah minggu kayak begitu. Saya bilang, tunggu Oma. Saya nyusul, saya lihat. Itu bukan. Yang jadi guru sekolah minggu tadi, ya itu kakaknya. Kalau itu adiknya. Oh pantes. Beda ya? Beda saya. Adiknya pakai baju lebih seksi dari kakaknya. Karena kakaknya guru sekolah minggu. Kaget itu Oma. Oh saya mau tegur itu kalau dia guru sekolah minggu. Gitu ya. Nah kita nilai orang ya jangan lihat kulitnya aja dong gitu kan. Kalau memang Tuhan panggil dia untuk melayani di antara kita, dukung. Amin. Karena dia tahu Tuhan yang memelihara dan melindungi. Baik, itu hal yang pertama. Kita langsung saja hal yang kedua. Kebun anggur yang elok itu berbicara kebun anggur yang produktif. Yang setuju bilang amin. Kita gereja Tuhan negara ini, kebun anggurnya Tuhan Yesus harus menghasilkan sesuatu produktif. Ayat 6, kita baca sama-sama yuk. Ayat 6 baca sama-sama lagi sekali lagi. 1, 2. Ya, pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan apa? Berakar. Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Pulang ke rumah Bapa di surga harus bawa hasilnya. Ya, ketika Yakub bergumul dengan Tuhan, maka dia bilang itu Yesus yang lagi bergumul dengan Yakub di Sungai Yabok itu, sampai dipukul pangkal pahanya terpelecok gitu kan. Dan sampai hari ini orang Israel tidak makan itu yang dibawa pangkal paha itu dari semua hewan. Ya, lalu dibilang mulai hari ini namamu bukan Yakub lagi. Yakub artinya apa? Penipu. Israel. Mulai hari ini saya ganti nama Israel. Israel itu artinya apa? Panji-panji keselamatan Allah. Ya kan? Ganti nama boleh. Tapi kita kalau sudah dapat nama baptis udah gak usah ganti nama lagi gitu. Amin. Kalau orang tua sudah kasih nama itu ya udah itu aja. Jangan saya mau ganti nama. Kayak artis-artis aja. Ya. Pokoknya kalau Tuhan ganti nama Yakub supaya jangan kalau namanya Yakub mau ganti nama Israel juga boleh, silakan aja. Ya. Tapi ini memang Tuhan yang kasih supaya di waktu akan datang dia akan berakar, gitu kan? Siapa yang nyangka kan bahwa 14 Mei tahun berapa itu Israel merdeka? Sampai hari ini Palestina belum merdeka. Palestina dulu kan Filistin. Ya kan perang terus sama Israel. Tapi bersyukur gitu. Ya, bahwa 14 Mei 74 ya Israel merdeka. Bagus kan cara Tuhan membuat akar di Israel yang sekarang gitu ya. Secara negara ya. Jadi kita jangan baca ini lu bilang, oh Israel yang mana ini, Yakub yang mana. Ya itu ya negara Israel sekarang juga. Makanya kalau orang kutuk-kutuk bangsa Israel, jangan-jangan Indonesia nanti terkutuk. Karena kan janjinya kepada Abraham begitu kan. Siapa yang memberkati engkau aku
aku berkati. Tapi kalau siapa yang mengutuk, engkau akan kukutuk. Nah, berdoalah banyak untuk Israel yang sekarang ini ada, dan Tuhan buktikan kok. Ya, Tuhan berkati bangsa Israel, berkati juga Indonesia. Karena kita besar di Indonesia, kita lahir di Indonesia begitu kan. Bangsa pilihan itu nggak bisa kalau kita bilang udahlah biarin aja itu bangsa kecil saja belagu, ya keturunan Yahudi itu yang salib Yesus lalu kita marah-marah begitu. Tidak. Ya, saya mau katakan Israel di kemudian hari berakar. Saya langsung kepada kita. Kita berakar nggak di dalam Tuhan? Gereja Tuhan berakar nggak di dalam Tuhan? Jangan akhirnya kekristenan kita cuma ya karena saya lahir di keluarga Kristen ya saya Kristen pendeta. Lalu ya udah kalau agak besar ya sudah sekolah minggu, ikut katekisasi, dapat surasidi, ya udahlah bisalah nikah gitu. Ya tidak bisa hanya kulitnya. Nanti orang tanya, tolong dong, saya mau ikut Yesus, boleh ajarin saya siapa Yesus? Oh jangan tanya saya, tanya pendeta aja. Itu ada majelis. Tanya majelis saja, jangan saya. Tidak bisa. Semua jemaat harus menjadi utusan Kristus. Amin. Artinya sebelum kamu diutus kembali ke marketplace-mu, kembali kepada hidup di keluarga, komunitasmu, harus tahu, kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rasul Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus Yesus dengan segala kuasa kebangkitannya. Amin. Itu aja. Tapi orang ya saya udah tahu Yesus itu ya oke, dia Immanuel. Allah beserta dengan saya. Oh, udah mantap. Sudah gitu aja. Harus kenal secara pribadi lebih sungguh-sungguh lagi kalau Yesus segala-galanya buat kita. Amin. Lalu mulai kalau ngomong sama orang, ya ada kesempatan ngomong tentang Yesus, ngomong tentang Yesus. Kenapa? Karena dia juru selamat. Ngeri. Kita semua ada penyesalan-penyesalan, tapi saya mau katakan ada penyesalan yang paling mengerikan. Kalau penyesalan sehari, tadinya mau masak nasi, tau-taunya jadi bubur. Itu penyesalan sehari. Kalau penyesalan sebulan, salah potong rambut. Bener ya? Ya salah potong rambut. Aduh, harusnya mau ambil apa? Model segi-segi gitu kan. Tatonya segini aja gitu. Dipotong bob. Wah, nyesel gitu. Apalagi yang cowok itu kan yang sekarang apa itu sampai di barbershop sampai lama banget itu. Apa gitu kan. Anak saya tuh yang cowok. Ya. Itu penyesalan sebulan kalau salah potong rambut. Ada lagi penyesalan seumur hidup. Apa itu? Salah pilih pasangan. Penyesalan seumur hidup loh. Ini yang muda-muda nih. Jangan sampai salah pilih pasangan. Minta Tuhan yang pilihkan supaya kamu gak menyesal seumur hidup. Karena di kekristenan gak boleh cerai kan? Gak boleh, sudah kamu pilih itu, pendeta sudah angkat tangan, tumpang tangan, berkati, ya sudah. Suka gak suka, ya itu seumur hidup kamu dengan dia. Sampai maut yang memisahkan. Amin? Atau lagi mau mikir, kapan ini? Ya, istri kedua atau suami kedua. Kan enggak kan? Tidak, sampai itu jadi penyesalan seumur hidup. Jadi jangan, aduh kayaknya saya salah pilih pasangan ini. Aduh. Tahu-taunya anaknya udah 5. Baru ngomong begitu. Apa-apaan itu? Kan repot. Iya. Harus minta Tuhan tolong saya biar saya gak salah pilih. Nanti mengalami penyesalan seumur hidup kalau salah pilih. Tapi yang paling mengerikan ini. Penyesalan kekal. Penyesalan kekal itu karena salah pilih juru selamat. Benar? Kalau engkau salah pilih juru selamat, penyesalan kekal sampai mati di neraka. Nah, banyak orang lagi tersesat ini karena salah memilih juru selamat. Juru selamatnya itu bukan Yesus Kristus Tuhan dari Nazaret, bukan.
Ya, tapi dia, wah ini uang bisa menyelamatkan saya. Wah ini dokter hebat nih, bisa memerdekakan saya nih dari sakit penyakit saya. Wah saya bisa selamat ini karena saya punya ini, punya itu. Oh udah salah dia pilih juru selamat. Dan itu akan berakibat penyesalan kekal. Hari ini saya mau bilang kita sudah benar-benar merdeka karena Yesus juru selamat kita. Amin. Tidak ada penyesalan di hidup kita dan kita betul-betul menjalankan kekristenan kita karena kita tahu siapa juru selamat kita. Siapa yang memerdekakan kita. Karena merdeka bukan sebetulnya penjajahan. Oh 3,5 tahun dari Jepang. Oh 3,5 abad. Ya, dari Belanda begitu. Lalu Indonesia merdeka. So, dirinya sudah merdeka belum? Merdeka dari dosa, merdeka dari penjajahan iblis, sudah belum? Kalau engkau masih terus dijajah oleh dosa, dijajah oleh iblis, kebiasaan burukmu masih menjajah kamu, hari ini kita harus merdeka. Amin. Ingat Yesus yang memerdekakan kamu. Roh Kudus akan memampukan kamu merdeka sejati. Betul. Inilah yang Tuhan mau sampaikan lewat tema ini. Kebun anggur yang elok yang Tuhan berikan buat kita. Kita menjadi kebun anggur yang elok karena kebun anggur itu disiram Tuhan, bertumbuh, berbuah. Kalau tadi berakar dalam Tuhan sudah harus bertumbuh dong. Saya ini termasuk pendeta yang apa ya, orang bilang serba bisa, saya bilang capek juga jadi pendeta serba bisa. Ya, anak saya bilang papa kayak ular. Hah, ular? Iya, banyak bisanya. Saya pandemi kemarin saya jual tanaman hias. Karena pelayanan ditutup sana sini kan. Jadi saya jadi petani. Saya di rumah saya tanam banyak pohon ara, pohon zaitun. Ya. Saya jual. Oke, jadi petani, saya suka bercocok tanam. Ya, sampai kemudian habis pandemi ini dibolehkan berenang, saya jadi coach berenang. Saya pelatih berenang. Jadi agak putih saya. Hampir putih. Karena hari-hari ya di Galaxy City Bekasi saya punya anak-anak yang minta dilatih ada 30 orang. Dan itu bikin ganti hari aja. Itu mereka hampir setiap klaster punya kolam berenang. Jadi saya latih berenang mulai dari Cijantung sampai di Pondokopi sampai di Galaxy, baru masuk ke Galaxy City yang dekat rumahnya itu ketua KPK itu, Firly. Itu kan ada kolam berenang juga di itu kompleknya dia. Sudah saya latih berenang. Jadi kalau Bapak Ibu yang nggak bisa berenang boleh hubungi saya. Nanti kita latihan berenang. Ya, buat saya bersyukur bahwa kita harus jadi anak Tuhan yang serba bisa. Tapi satu yang penting harus fokus di dalam semuanya ini harus melayani Tuhan Yesus. Beda ya, melayani Tuhan Yesus itu beda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Harus dibedakan itu. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu dua hal yang berbeda. Oke? Melayani Tuhan berarti saat teduhmu, baca Alkitabmu, doa puasamu, jalan, itu melayani Tuhan. Praise and worship, pujian penyembahanmu, waktu dengan Tuhan, quality time yang betul-betul dengan Tuhan, itu melayani Tuhan. Jadi majelis, jadi guru sekolah minggu, ya, jadi pekerja di gereja, itu pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Jadi pemain musik, WL, singers di gereja, liturgos, itu pekerjaan Tuhan. Tapi banyak yang melakukan pekerjaan Tuhan tidak melakukan yang ini. Dia cuma rohani di sini. Di sini rohana. Tuhan nggak dipermuliakan di sini. Kenapa?
Yang paling susah itu ketika kamu sendiri di rumah atau pada saat kamu menyendiri. Apa yang kamu buat? Punya waktu nggak dengan Tuhan? Ini iblis bermain di sini terlalu keras dan licik. Saya nggak pernah bilang iblis itu pintar. Iblis itu licik. Tapi ingat, dia di telapak kaki kita. Kita anak-anak Tuhan punya kuasa. Amin. Jadi jangan bilang iblis itu musuh besar saya. Enggak. Musuh besarmu itu adalah dirimu sendiri. Iblis itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Dan Yesus itu di hati kita. Jadi kita berkuasa atas iblis. Jangan iblis berkuasa atas kita. Ketika saya khotbah begini, anak-anak yang ada di SD atau di TK, saya masih diundang khotbah di TK Penabur. TK, anak-anak TK Penabur. Ya, berapa TK Penabur saya khotbah, mereka bilang, iya tapi kalau aku lihat setan malam-malam aku kabur. Coba, aku lihat setan, lihat aku kabur karena malam gelap, mau ke kamar mandi gak berani. Ya itu kan iman anak-anak. Buat kita yang sudah dewasa, ingat baik-baik, iblis itu di telapak kaki kita. Dan musuh yang terbesar bukan iblis tapi diri kita sendiri. Mari lihat, kebun anggur yang Tuhan maksudkan adalah kamu harus produktif. Hasilkan sesuatu untuk menyembah Tuhan, pelayanan, khusus melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Jangan pulang ke rumah Tuhan tanpa bawa hasil. Makanya kan di ayat 7, ayat 6 ini kan dibilang, dan memenuhi bumi dengan hasilnya. Jangan hidup sia-sia. Saya banyak pantun tentang hal itu, tapi kita lewatkan aja. Waktunya nggak cukup. Yang terakhir ini. Ya, yang terakhir saya mengacu kepada kebun anggur yang elok itu berbicara Yesuslah pokok anggur yang benar. Yang setuju bilang amin. Ya, Yesuslah pokok anggur yang benar. Jadi ketika baca ini saya lihat, Yesaya luar biasa. Nabi Yesaya ini luar biasa. Dia dibilang penginjil perjanjian lama. Iya, Yesaya itu dijuluki penginjil perjanjian lama. Karena dia kasih tahu detail betul sampai Yesus lahir. Gitu ya. Luar biasa. Iya. Ini kita berbicara masuk ke satu ayat di Yesaya di kitab Yohanes pasal yang ke-15. Ya, saya mau bacakan buat kita. Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2, Yesus bilang, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah apa? Pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya apa? Lebih banyak buahnya. Lebih banyak berbuah. Iya. Karena saya suka tanam juga ya, tanaman-tanaman yang berbuah. Satu hari ada bapak yang datang, "Pak, saya mau beli pohon, tapi itu pohon udah lama, kayaknya di Jakarta atau di Bekasi udah nggak ada. Pohon apa?" Itu jamblang. Hah, jablay? Oh salah saya. Jamblang katanya. Jamblang, pohon jamblang kayak apa ya? Juwet kata dia. Juwet, apa juwet? Coba nanti di browsing gitu ya. Satu saat saya penasaran. Itu loh yang makan terus bibirnya, mulutnya ungu sama gini. Saya bilang kalau pohon ara ada nih. Kalau pohon saya itu apa beli yang ini mangga ini ada jeruk apa? Enggak, saya cari. Akhirnya saya benar-benar berusaha mencarinya dan saya sekarang di rumah banyak itu di pot, di polybag itu apanya. Juwet apa? Kayak anggur. Dia kayak anggur, teksturnya kayak anggur. Ya, jamblang. Jadi saya lihat bahwa mirip anggur begini. Oh, Yesus bilang itu jamblang, tapi ini saya pokok anggurnya dan gereja Tuhan adalah
ranting-rantingnya. Kalau tidak menghasilkan buah pada bagian ini, katanya ayat yang kedua tadi, dipotong, dibuang, lalu dibakar. Dibakar di api neraka maksudnya kan begitu. Aduh, ngeri. Jadi orang Kristen harus berbuah. Nggak cukup bilang, udah berakar, bertumbuh, iya tumbuh banyak. Tapi apa yang terjadi? Daunnya yang banyak. Dan akhirnya kita lihat di Alkitab kisah Yesus mengutuk pohon ara, betul ya? Kenapa? Karena daunnya saja banyak, pencitraan aja terus. Ya, nggak ada buahnya. Nah, itu kan? Akhirnya Yesus bilang apa? Lalu lembaga Alkitab Indonesia bilang Yesus mengutuk pohon ara. Tapi coba baca baik-baik. Yesus cuma bilang begini, mulai hari ini kamu tidak usah berbuah lagi untuk selamanya. Mati dia, pohon ara itu. Tapi yang di rumah saya berbuah banyak. Jadi pohon itu aja yang dikutuk, bukan semua pohon ara di muka bumi ini dikutuk. Ya, Yesus kecewa. Kenapa? Begitu dekat pohonnya cuma ya daun-daunnya saja yang banyak, buahnya nggak ada. Pohon itu, ya sedikit ya saya khotbah di terakhir nih. Pohon ara itu beda dengan pohon anggur. Ya, pohon ara itu juga ada 2 jenis, gitu. Jadi jangan kita lihat, ih pohon ara yang saya di rumah saya kok kecil. Ini kalau dipanjat Sakius ya patah. Ya memang dia itu Ficus carica. Carica itu yang kecil, dia paling tinggi 3 meter. Tapi yang dipanjat oleh Sakius itu adalah Sycomorus, Ficus sycomorus. Itu pohon ara yang jenis daunnya lebih besar dan pohonnya lebih besar. Biasa dibilang pohon ara hutan. Gitu. Jadi harus lihat Yesus cari buahnya. Karena pohon itu, Alkitab kalau kita baca belum musim berbuah. Dibilang begitu. Tetapi di saat dia tidak musim berbuah, dia mengeluarkan buah-buah kecil. Namanya taks. Nah itu yang Yesus cari. Jadi jangan bilang gini, aduh pandemi ini saya gak bisa berbuah pendeta. Bangkrut. Aduh saya gak bisa berbuah pendeta. Karena saya juga di PHK atau ke kantor saya begini atau gereja saya begini. Saya gak bisa berbuah. Itu Yesus memang gak cari buah yang besar itu. Tapi Yesus cari taks. Buah yang agak kecil. Yang kalau musim berbuah itu Juli, Agustus. Ya di sana di Israel. Buat pohon ara itu. Tapi di bulan-bulan yang lain, bukan pada 2 bulan itu keluar taks. Nah di rumah, saya nggak bawa sih, banyak. Itu dia taks. Dan Yesus cari itu. Anak saya doyan tuh tiap pagi ambil makan, dia makan. Oke ya. Dan itu ada kalau di Indonesia ada sampai 25-30 jenis pohon ara yang Ficus carica. Ada yang warna merah, ada yang warna ungu, ada yang warna kuning, banyak. Ya, udah boleh ya nanti kalau saya diundang lagi kali Pak ya. Baru saya bawa. Jadi Yesus cari buahnya, amin. Kekristenan kita harus berbuah. Hari ini Indonesia merdeka dan kita memperingati 77 tahun Indonesia sudah merdeka. Kalau engkau sudah merdeka berapa tahun? Buktikan bahwa mengisi kemerdekaan yang rohani ini dan jasmani itu gak jauh beda. Berbuahlah supaya Tuhan Yesus dipermuliakan. Demikian firman Tuhan, diberkatilah kita sekalian. Haleluya. Baik, kita ambil saat teduh. Saat teduh selesai, saya mengundang kita bangkit berdiri untuk menyampaikan ikrar kita bersama dalam pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dan hendaknya masing-masing berkata demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya. Dengarlah nats Alkitab dalam kitab Ulangan 16 ayat 16b sampai 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 337 bait pertama dan 2, betapa kita tidak bersyukur. Tuhan, kekasih Tuhan, mari kita membawa persembahan kita dalam doa dan sekaligus doa syafaat. Kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya, karena Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami menaikkan ucapan syukur kami dengan memberi persembahan kepada Tuhan, biar Engkau menjamah dan memberkati setiap pemberian kami yang juga berasal daripadamu. Biar dikelola menjadi berkat bagi pertumbuhan jemaat-Mu di tempat ini. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan kepada kami ada di rumah Tuhan di tempat ini. Kami percaya bahwa Gereja Toraja Mamasa Jakarta diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, karena kami tahu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang ada di dalam ibadah saat ini, Tuhan yang melawat dan memberkati kami, supaya ketika kami pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami membawa berkat-berkat yang melimpah yang daripadamu. Demikian juga jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini lewat Zoom itu. Kami berdoa Tuhan supaya mereka juga diberkati sama dengan kami.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami mau berdoa dan mengangkat juga beberapa pokok doa syafaat kami. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah dan berkati pengurus yang ada di BPMS, BPMK, BPMJ, GTM dimanapun berada. Tuhan menolong mereka dalam setiap program pelayanan yang ada. Pengurus kategorial baik di PAR, PPR, PKB maupun di PPGTM. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati supaya semua boleh bahu-membahu memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, jemaat yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Tuhan memberkati mereka. Hamba tumpang tangan atas nama-nama yang ada di sini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan umur yang bertambah, berarti Tuhan belum selesai dengan mereka. Biar mereka mensyukuri kebaikan Tuhan dan umur panjang, dan mereka makin melayani Tuhan dalam umur yang mereka dapat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan kami berdoa bersyukur untuk seluruh jemaat yang merindukan pekerjaan daripada Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Mereka juga yang sudah sekian lama menikah dan ingin punya momongan dalam pernikahan mereka. Tuhan memberkati mereka supaya mereka boleh melihat keturunan yang ilahi Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga mendoakan Tuhan, jikalau ada di antara jemaat yang rindu bahwa tahun ini menikah, biar Tuhan pilihkan jodoh yang terbaik bagi mereka. Jangan biarkan mereka memilih berdasarkan kacamata jasmani mereka, tetapi mereka memilih dengan kacamata iman bahwa Tuhan Yesus yang pilihkan buat anak-anak muda kami. Mereka mendapat suami atau mendapat istri yang dari Tuhan, sehingga tidak ada penyesalan seumur hidup pada mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami mau berdoa secara khusus untuk Ibu Pendeta Gembala Sidang di tempat ini, Pendeta Jemaat Ibu Yusma Liani yang sedang isoman karena ada kena virus corona. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan beliau saat ini. Kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Hari ini kami berdoa, Roh Kudus sedang menyembuhkan beliau. Haleluya. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Akhirnya kami berdoa dan memberkati bangsa Indonesia yang hari ini memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Bapa, kami berdoa, kami bersyukur Tuhan bahwa kami ada di bangsa ini, kami ada di negara ini, dan kami memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk memaknai kemerdekaan yang mereka terima, kami berdoa supaya seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke boleh memaknai dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam bahwa kemerdekaan ini Tuhan yang beri. Maka harus kembalikan ucapan syukur kepada Tuhan dan mengisi kemerdekaan ini untuk memberkati sesama. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, bahkan semua aparatur negara sampai di RT tempat tinggal kami. Tuhan, biar roh takut akan Tuhan ada pada mereka, dan biar Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ini doa kami, syafaat kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita sudah berada di penghujung ibadah saat ini. Jalani hidupmu dengan semangat baru sesuai dengan pesan firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi. Dan saya jemput kita berdiri, kita angkat pujian pengutusan KJ 413, bait pertama dan kedua.
Pergilah kamu, hadapi dan jalanilah hidupmu dengan kekuatan iman, sesuai dengan firman Tuhan yang telah engkau dengar. Serta jadilah berkat bagi sesama. Dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Marilah melanjutkan hidup kita masing-masing dengan menyanyikan NKB 200 ayat 1 dan 2. Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan Demikianlah ibadah kita hari ini, Rabu 17 Agustus 2022. Majelis serta seluruh anggota jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Pendeta Raymond Exodus Emmanuel Mahulete STH yang telah kita pada hari ini. Juga majelis yang bertugas, tim musik serta tim multimedia dan semua jemaat yang berhadir dalam ibadah ini. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Hari RI yang ke-77. Merdeka, merdeka, dan merdeka lagi. Merdeka, merdeka. Merdeka. Selamat Hari Kemerdekaan semuanya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Opa Cila, Pak Engki, Ningsi, Tirsa, Bu Rini, Alfi, Gegori.
Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Yuk, kita foto yuk. Buka kameranya yuk, buka kameranya. Yuk kita foto. Alvin. Mari. Ayo buka kameranya yuk, kita foto. Ayo Gego. Ya, udah keluar sebagian ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Virgin Ananda udah keluar. Alvin. Oke, sekali lagi. Oh iya, nama Joyce enggak kelihatan. Iya. Oke. Makasih. Ya. Halo, Mama Fendi. Oh, Alvin udah baru kelihatan. Ambil lagi. Fendi, bagaimana kabarnya Fendi? Fendi lagi istirahat Kak, soalnya kemarin malam iya kejang-kejang jadi lemas Omi. Oh, kasih. Tapi masih daya ingatnya kuat. Iya, Sudah ingat. kalau ingat sih ya mulai sih belum ya lagi dalam pemulihan. Jadi masih belum begitu ini ya. Belum Ya, begitu. ngomong juga belum terlalu normal kayak mana. Oh iya. Mama Fendi, sabar yang berobat le. Oh ya, saya meminta tolong Bapak Ibu, saya meminta tolong waktu ini mumpung ada mamanya Fendi, saya belum pernah besuk lagi yang jatuh dari genteng waktu itu, yang sudah berapa kali dioperasi, Mama Fendi? 3 kali. 3 kali le. Batok kelapanya udah dikembaliin? Sudah kembali. Oh iya. Jadi ini operasi yang sangat besar sebenarnya, itu mujizat sekali itu Fendi kalau bisa sampai di titik ini. Nah, Bapak Ibu yang ada di Zoom, saya mau mengambil waktunya kita untuk berdoa bersama khusus untuk Fendi yang sudah beberapa kali kita doakan, bersyukur